Iya, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai belajar, saya persilakan kepada ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin dengan Kakak Sentot. Silakan Kak Sentot. Baik, sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siap, Mbak. Sebelum kita belajar, Bapak mau cek dulu kehadirannya ya. Bagaimana semuanya hadir hari ini? Hadir, Pak. Hadir semua, Pak. Oh, bagus sekali. Semuanya hadir ya. Mudah-mudahan terus bisa hadir supaya tidak ketinggalan pelajarannya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Sehat, Pak. Ya, sehat semua ya. Sehat, Pak. Sehat. Walaupun kita melakukan pelajaran daring, ya ingat protokol kesehatannya harus ditaati ya. Iya, Pak. 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan. Satu lagi, Pak. Mengurangi mobilitas, Pak. Iya, betul, mengurangi mobilitas, jangan berpergian ya. Iya, Pak. Untuk menjaga kesehatan jangan lupa makan makanan yang bergizi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Vitamin juga harus diminum supaya tetap sehat, tetap semangat. Iya, Pak. Sentot batuk. Ya, oke. Sebelum belajar, ada yel-yel yang perlu Pak kasih tahu ya. Kalau Pak bilang belajar, jawabnya sukses ya. Kalau IPS, yes. Yes. Pak. Belajar, Sukses. IPS, Yes. Bapak ulang lagi ya. Belajar, Sukses. IPS. Yes. Iya, oke, semangat semuanya. Jadi kalau kita belajar, tentu pada akhirnya mudah-mudahan bisa sukses nantinya sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Jadi minggu lalu masih kita belajar tentang, masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang Yaitu benua, Pak. tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jadi, siapa yang masih ingat bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Saya, Pak. Ya. Ya, Bu Sulis, Kak Sulis. Kak Erlina, Pak. Pak. Oh, Kak Erlina. Iya, bentuk perubahan sosial budaya itu salah satunya perubahan yang dilihat dari waktunya. Ada yang perubahan lambat atau evolusi, ada yang perubahan sosial secara cepat atau revolusi. Itu, Pak. Iya, bagus. Siapa lagi? Saya, Pak. Iya, Pak. Iya, Ibu. Kakak Nasriana, Pak. Nasriana, Iya, ya. Perubahan sosial budaya yang kedua itu dilihat dari pengaruhnya, Pak. Ada yang pengaruhnya besar dan ada yang pengaruhnya kecil, Pak. Iya, betul sekali. Kemudian yang siapa lagi? Ada lagi satu. Saya, Pak. Ya, silakan. Perubahan Kakak sosial yang Fitri. kedua itu menurut perencanaannya terbagi dua juga, Pak. Ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan, Pak. Iya, jadi semuanya betul semua. Beri aplaus dulu, tepuk tangan ya. Ya. Jadi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu
ada 3, yaitu dilihat dari waktunya. Nah, dari waktunya ini dapat dibagi menjadi 2, ada yang revolusi dan evolusi. Kemudian dilihat dari pengaruhnya, ada pengaruh besar dan juga pengaruh kecil. Kemudian perencanaannya ada yang direncanakan dan ada juga yang tidak direncanakan. Kalau direncanakan itu misalnya pembuatan jalan, kalau tidak direncanakan itu misalnya terjadinya bencana alam. Belum nampak, Pak. Bagaimana, sudah nampak? Proses. Sudah, Pak. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi coba kalian lihat buku IPS-nya halaman 97 sampai 109 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan dapat, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang kedua, mendeskripsikan bertambahnya penduduk berkaitan dengan bonus demografi dengan benar. Yang ketiga, menganalisis dampak dari bertambah dan berkurangnya penduduk, konflik, penemuan baru, perubahan lingkungan, dan peperangan terhadap perubahan sosial dengan benar. Yang keempat, menyajikan hasil analisis faktor penyebab perubahan sosial budaya dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa saja penyebab terjadinya perubahan sosial budaya? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak. Bertambah dan berkurangnya penduduk, Pak. Iya, betul. Adanya penemuan baru, Pak. Iya, penemuan baru, apa lagi? Bencana alam, Bapak. Bencana alam, betul. Peperangan, Bapak. Peperangan. Lu punya saya itu peperangan. Apa lagi? Konflik, Pak. Ya, konflik. Ada lagi? Pengaruh kebudayaan lain, Pak. Iya, benar sekali. Yang satu lagi terjadinya? Perubahan lingkungan alam, Pak. Iya, betul. Jadi, Loh kan sama, bencana alam. Pengaruh Iya, budaya bencana lain, alam, Pak. Itu contoh Kakak Nana ya. jadi sudah semuanya benar ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk semuanya. Iya, jadi di sini faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya itu yang pertama itu adalah bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, yang ketiga konflik, yang keempat terjadinya pemberontakan, yang kelima perubahan lingkungan alam, yang keenam peperangan, yang ketujuh pengaruh budaya masyarakat lain. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ya, ini gambar apa ini, anak-anak? Itu gambar pemukiman padat, Pak. Gambar kepadatan Penduduk, Pak. Nah, Pemukiman penduduk yang padat, Bapak. Iya, pintar Kakak Nana. Rupa kota Pontianak itu, Pak. Iya, betul sekali. Jadi kalau pemukimannya padat, berarti jumlah penduduknya bagaimana? Banyak. Pak. Ada. Banyak. Oke. Itu yang pembahasan ini pertamanya dan berkurangnya penduduk ya. Oke, Pak lanjut. Nah, ini lagi ada gambar, ada 2 gambar. Coba kalian cermati gambar ini. Gambar yang pertama dulu. Perkotaan itu, Pak. Iya, perkotaan. Ya. Kalau di daerah perkotaan bagaimana penduduknya? Padat, Pak. Banyak, Pak. Padat, Pak. Iya, berarti semakin
kalau dilihat semakin hari atau semakin tahun itu pertambahan penduduknya di kota itu semakin banyak ya. Ya. Ya, Bapak, Iya. makin banyak. Berikutnya yang gambar yang kedua bagaimana ini? Apa? Pedesaan, Pak. Gambar di pedesaan itu, Pak. Oh, gambar di Itu pedesaan. kampungnya Kakak Eka itu. Iya, kampungku ini. Kayaknya Kampungku. Iya, jadi Kampungku ini rupanya. Kampung Kaika. kalau dikaitkan dengan yang tadi gambar yang di atas berarti jumlah Kalau penduduk di di desa desa bagaimana? penduduknya sedikit, Bapak. Iya, sedikit. Mungkin ada pengaruh apa ya? Mereka tuh Nggak lebih ada banyak kerja ke fasilitas. kota, Pak. Berarti Jadi banyak desanya yang ditinggal, pergi ke kota ya. cari Iya. pekerjaan. Ya, kalau cari pekerjaan di kota disebut apa ya? Urbanisasi. Urbanisasi, Pak. Iya, betul sekali terjadinya urbanisasi. Ya, ini berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2020, Indonesia masih menempati urutan yang keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Saya Bapak tunjuk Kakak Nasriana, coba sebutkan jumlah penduduk terbesar nomor 1, 2, dan 3-nya setelah Indonesia. Yang pertama itu Cina, Pak. Kemudian India. Dan yang ketiga Amerika, Pak. Iya, betul sekali. Baru yang keempat adalah Indonesia, Pak. Indonesia. Ya, Bapak. Oke, betul sekali. Kasih jempol dulu, Bu Kakak Nasriana. Kasih, Pak. Sampai di sini materinya bisa dipahami semua ya. Bisa, Pak. Jadi untuk memperdalam pengetahuan tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya, Bapak kerjakan LKPD yang sudah Bapak share di WA group sebelumnya ya. Yang Ya, tadi Pak. bahan ajar, LKPD, link-link video yang berkaitan dengan faktor penyebab perubahan sosial budaya yang Pak sudah share di WA group ya. Tolong dilihat, Bapak tampilkan LKPD-nya ya. Siapa? Ya, ini LKPD-nya bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Iya, LKPD. Ya, Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Kemudian setelah itu dipresentasi. Ya, waktunya sudah habis. Bagaimana? Ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Ya. Gambar yang nomor 1 ya. Sudah paham di langkah-langkah kegiatannya, sudah paham ya? Paham, Pak. Ya. Ya, nomor 1 siap Kakak Erlina coba. Ya, bisa, Pak. Ya. Saya coba ya, Pak. Iya. Jadi, dari hasil pengamatan untuk gambar nomor 1, itu terlihat banyaknya kerumunan orang. Artinya, di daerah tersebut adalah memiliki penduduk yang padat. Jadi, Iya. berdasarkan pengamatan analisis saya, jumlah penduduk di setiap wilayah atau provinsi maupun pulau itu berbeda-beda. Dengan angka pertumbuhan yang berbeda-beda, jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan yang serius, terutama itu di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh suatu daerah tersebut. Sehingga itu dapat menyebabkan adanya banyaknya perubahan sosial yang terjadi. Misalnya, keramah tamahan yang mulai menurun, munculnya kelompok-kelompok baru, dan munculnya perubahan pada lembaga sosial. Itu, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, Pak. Senang, Pak. Masih semangat. Ya, senang ya. Iya. Nah, dari
dari hasil dari awal pembelajaran ini sampai sekarang ini, ayo apa manfaat yang kalian dapatkan berkaitan dengan materi faktor penyebab perubahan sosial budaya ya. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Kak Sulis ya, silakan. Tulis. Saya merasa senang Pak pelajaran hari ini. Jadi kita dapat mengetahui penyebab-penyebab perubahan sosial budaya dari awal tadi ada bertambah berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, kemudian pemberontakan, perubahan lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan lain. Itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap perubahan sosial budaya, Pak. Iya, betul sekali. Jadi terjadi perubahan sosial budaya tadi ya, dari ada 7 perubahan sosial budaya ya. Oke, Bapak ini ada soal 5 ya yang pilihan ganda, Bapak di Google Form ya. Bapak linknya Bapak sudah kirim lewat WA group ya. Kalian bisa klik di sana linknya, kemudian kalian kerjakan ya. Tunggu 15 menit. Silakan. Ya, sudah masuk 1 ini Bapak kontrol di Google Form ya. Ya, Sudah Pak. masuk 1. Nah, sebentar lagi, Pak. Ya. Dikit lagi. Ya. Sudah saya kirim Pak, masuk belum Pak? Sudah. Saya juga, Pak. Baru-baru saya kirim, Pak. Saya sudah, Pak. Ya. Oke, sudah semuanya ya, sudah masuk. Sedikit Saya Pak, sudah, banyak ya, pengganggu Pak. ini. Ya. Ya, Kakak Kayonto mungkin gangguan sinyal ya. Oh, sudah masuk ini, Iya, sudah Pak. masuk. Ya, sudah masuk Kakak Eka. Ya, Ya, sudah semuanya ya, sudah sudah, semuanya Pak. sudah masuk ya. Oke, sebagai PR atau pekerjaan rumah yang dikumpulkan minggu depan ya, carilah artikel yang berkaitan dengan faktor penyebab perubahan sosial budaya. Boleh kalian cari di internet, kalian download, kemudian kalian tempel dalam bentuk clipping ya. Kemudian kalian isi di sana ringkasannya daripada artikel tersebut. Ingat dikumpul pada saat pertemuan berikutnya ya. Kalau sudah selesai bisa juga kirim lewat WA ya. Oke, walaupun kita belajar lewat online, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Ya, makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum vitamin, dan lakukan protokol kesehatan, yaitu 4M tadi ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kurangi melakukan mobilitas ya, itu. Mobilisasi. Oke, materi minggu depan yaitu jangan lupa kalian harus pelajari faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya ya. Ya, Pak. Ya. Sebelum ditutup, siapa yang bisa menyimpulkan dari semua materi yang pembelajaran dari awal sampai akhir? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Saya, Pak. Ya. Kakak Nastriana, silakan.
dari materi tadi saya simpulkan bahwa ada 7 faktor penyebab perubahan sosial budaya, Pak. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk, kemudian yang kedua, penemuan baru, yang ketiga ada konflik, dan yang keempat ada terjadinya pemberontakan atau revolusi, yang kelima adanya perubahan lingkungan alam, yang keenam peperangan, dan yang ketujuh adanya pengaruh dari masyarakat, kebudayaan masyarakat lain, Pak. Iya, jadi kesimpulannya itu ada 7 faktor penyebab perubahan sosial budaya ya. Jadi di ujung pembelajaran ini untuk menutup kita ini terlebih dahulu kita harus berdoa ya. Untuk memimpin doanya silakan Kakak Eka Yanto ya untuk menutup pembelajaran kali ini. Iya Pak. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa dan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kakak Eka Yanto. Jadi terima kasih anak-anak, selamat siang, sampai jumpa minggu depan ya. Baik Pak, selamat siang. Oke, silahkan bisa keluar dari Google Meet ini. Terima kasih. Ya Pak. Ya Pak. Sama-sama Pak.